Halo, selamat datang di video materi perbandingan bahasa antar daerah di Indonesia. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan bahasa dengan saya, Anissa Hidayatul Fitri, dari kelas 3C dengan NIM F1011241044. Materi dalam video ini memuat perbandingan bahasa antara dua daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, yaitu bahasa Melayu Tanjung Hilir dan bahasa Melayu Sambas. Kita akan membandingkan beberapa kata dan kalimat antara bahasa Melayu Tayan Hilir dan bahasa Melayu Sambas. Yuk disimak videonya. Sejarah bahasa Melayu Tayan Hilir memiliki akar yang kuat dari sejarah Kerajaan Tayan yang didirikan pada tahun 1683 di Kalimantan Barat. Bahasa ini adalah salah satu varian atau dialek dari bahasa Melayu yang telah berfungsi sebagai lingua franca, bahasa penghubung di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu Sambas berakar dari rumpun bahasa Melayik yang berkembang sejak masa pra-Islam di Sambas dan telah dipengaruhi oleh bahasa Melayu, bahasa Indonesia, serta bahasa Jawa dan Arab. Bahasa ini dituturkan di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang dengan memiliki pengaruh yang kuat dari latar belakang multikultural masyarakatnya dan kedekatan geografisnya dengan jalur perdagangan. Kita akan memasuki bagian pertama, yaitu kata sifat atau adjektiva. Berikut ini ada 5 contoh kata sifat dalam bahasa Melayu Tayan Hilir. 1. Besar atau besak. 2. Kecil atau kecik. 3. Halus atau alus. 4. Buruk atau buruk. 5. Sulit atau sakit. Oke, kita ulangi ya. 1. Besar atau besak. 2. Kecil atau kecik. 3. Halus atau alus. 4. Buruk atau buruk. 5. Sulit atau sakit. Berikut ini ada 5 contoh kata sifat dalam bahasa Melayu Sambas. 1. Besar atau basar. 2. Kecil atau kacik. 3. Halus atau alus. 4. Buruk atau jahat. 5. Sulit atau payah. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Berikut ini 5 contoh kata sifat dalam bahasa Melayu Sambas. 1. Besar atau basar. 2. Kecil atau kacik. 3. Halus atau alus. 4. Buruk atau jahat. 5. Sulit atau payah. Memasuki bagian kedua, yaitu kata kerja atau verba. Ada 5 contoh kata kerja dalam bahasa Melayu Tayan Hilir. 1. Tidur atau tidu. 2. Mengisi atau ngisi. 3. Mencuci atau nyuci. 4. Menolong atau nulong. 5. Menyapu atau nyapu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1. Tidur atau tidu. 2. Mengisi atau ngisi. 3. Mencuci atau nyuci. 4. Menolong atau nulung. 5. Menyapu atau nyapu.
Selanjutnya, ada 5 contoh kata kerja dalam bahasa Melayu Sambas. 1. Tidur atau tidok. 2. Mengisi atau ngise. 3. Mencuci atau nyuci. 4. Menolong atau nolonge. 5. Menyapu atau nyapu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1. Tidur atau tidok. 2. Mengisi atau ngise. 3. Mencuci atau nyuci. 4. Menolong atau nolonge. 5. Menyapu atau nyapu. Selanjutnya, ada kata benda atau nomina. Berikut ini ada 5 contoh kata benda dalam bahasa Melayu Tayan Hilir. 1. Sepeda atau lereng. 2. Mobil atau oto. 3. Kasur atau tilam. 4. Pisau atau pisu. 5. Ubi atau gala. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1. Sepeda atau lereng. 2. Mobil atau oto. 3. Kasur atau tilam. 4. Pisau atau pisu. 5. Ubi atau gala. Berikut ini ada 5 contoh kata benda dalam bahasa Melayu Sambas. 1. Sepeda atau kereta. 2. Mobil atau oto. 3. Kasur atau seduni. 4. Pisau atau lading. 5. Ubi atau bandong. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1. Sepeda atau kereta. 2. Mobil atau oto. 3. Kasur atau seduni. 4. Pisau atau ding. 5. Ubi atau bandong. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perbandingan kalimat. Perbandingan ini terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu Sambas, dan bahasa Melayu Tayan. Yuk, simak baik-baik ya. Aku pergi ke sekolah menggunakan sepeda milik kakekku. Dalam bahasa Melayu Tayan Hilir, aku pergi ke sekolah makai lereng punya datokku. Dalam bahasa Melayu Sambas, aku pergi ke sekolah makai kereta punya akiku. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, aku pergi ke sekolah menggunakan sepeda milik kakekku. Dalam bahasa Melayu Tayan Hilir, aku pergi ke sekolah makai lereng punya datokku. Dalam bahasa Melayu Sambas, aku pergi sekolah makai kereta punya akiku. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, janganlah kalian malas jika ingin punya banyak uang. Dalam bahasa Melayu Tayan Hilir, usah kita nak malas kalau nak banyak duit. Dalam bahasa Melayu Sambas, sodah kita nak malas mun nak banyak duit. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, janganlah kalian malas jika ingin punya banyak uang. Dalam bahasa Melayu Tayan Hilir, usah kita nak malas kalau nak banyak duit. Selanjutnya, bahasa Melayu Sambas. Sodah kita nak malas nak banyak duit. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia, jam berapa ya sekarang? Apakah ada yang tahu? Dalam bahasa Melayu Tayan Hilir,
Jam berapa itu, Nok? Ada yang tahukah? Selanjutnya, dalam bahasa Melayu Sambas, jam berapa itu, Adik yang tahu? Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Dalam bahasa Indonesia, jam berapa ya sekarang? Apakah ada yang tahu? Selanjutnya, dalam bahasa Melayu Tayan Hilir, jam berapa itu, Nok? Ada yang tahukah? Selanjutnya, dalam bahasa Melayu Sambas, jam berapa itu, Adik yang tahu? Perbandingan bahasa daerah tidak hanya menampilkan ragam kosakata dan struktur yang berbeda, tetapi juga memperlihatkan betapa kaya identitas budaya setiap komunitas penuturnya. Kesadaran inilah yang menjadikan pelestarian bahasa daerah menjadi sangat penting agar keberagaman linguistik tetap hidup di tengah perubahan. Wah, tidak terasa ya, sudah di penghujung video. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.